nanti mereka akan menemukan pasangan masing-masing. Oh gitu ya. Oh ini penting, ini penting. Gak bisa menongki kan sama teman-teman. Masih kok. Masih kan 17 sampai 30. Oh saya 30 something loh. Bahwa sebagai seorang perempuan juga punya hak yang sama, punya suara yang bisa didengar juga gitu. Tertarik jadi pegawai BPS? Siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Selamat sore semuanya. Oh iya, hari ini tanggal 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan seluruh pemuda di Indonesia, khususnya di Banten ya, semakin sukses, berkibar, berjaya di darat, laut, dan juga udara. Spesial Hari Sumpah Pemuda, saya akan ngobrol bareng nih, yang insightful katanya kalau bahasa Gen Z sekarang, bersama Kang dan juga Nong Banten 2025. Ada Kang Nabil Afillah Baang. Selamat sore. Dari dong. Ada Nong Ratu Inayah. Aku panggilnya apa nih? Nong Ratu aja. Nong Ratu sama Kang Nabil ya. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ini banget ya, saya bangga deh kalau ada pemuda Banten tuh yang berprestasi gitu ya. Semoga berlanjut prestasinya. Ya. Oke, Kang Nabil dan juga Teh Ratu, ada informasi untuk sahabat data semuanya bahwa hari ini juga nih BPS merilis statistik Pemuda Provinsi Banten 2025. Jadi publikasinya sudah bisa di-download secara gratis di website banten.bps.go.id. Cepetan sekarang juga. Kalau pengen tahu segala informasi tentang pemuda di Provinsi Banten, datanya terbaru. Wah. Oke, saya kasih contekan sedikit mungkin ya. Di publikasinya tuh ada spill dikit ada apa aja sih. Jadi ada beberapa data yang sudah saya garis bawahi, yang ini penting dan juga kece banget datanya tentang jumlah pemuda di Provinsi Banten dari data hasil Susenas 2024. Ternyata jumlah pemuda di Provinsi Banten itu hampir 1/4 penduduk di Banten. Jadi sekitar 23,52%. Oh ya, yang dikatakan pemuda itu usianya berapa aja? Nah ini dia. Jadi 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi 1/4 penduduk Banten ini pemuda ternyata. Harusnya lagi strong-strongnya di Banten ya. Produktif gitu ya. Ya betul. Pemuda awal berarti ya. Nah, laki-laki dan perempuan ini jumlahnya tipis banget nih. Laki-laki 49,96% dan perempuannya 49,84%. Jadi hampir imbang ya. Jadi jangan khawatir buat jomblo yang belum dapet pasangan. Jangan jangan ketakutan kehabisan stok. Ternyata jumlahnya imbang. Populasinya Masih banyak ikan. Sama. Oke, kita ke Kang Nabil dan juga Teh Ratu. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik banget. Kalau kakaknya sendiri gimana kabarnya? Oh, kelihatannya gimana? kayak selalu happy ya. Selalu happy ya. Selamat datang di BPS Provinsi Banten. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang statistik dengan cara yang asik. Oke. Kang Nabil dan juga Teh Ratu ini adalah Kang Nong 2025. Ini masih hangat banget ya. Masih hangat banget. Bulan apa kemarin? Kita kemarin untuk pemilihan itu tanggal 13 Mei ya? 13 Mei, oke. Kita penasaran nih, pengen tahu ceritanya nih. Gimana sih bisa sampai jadi Kang Nong Banten? Sebenarnya kalau diceritain itu perjalanan lumayan panjang ya. Karena kalau kita mau maju ke kompetisi Kang Nong Banten, itu kita harus ikut juga yang namanya Kang Nong Kota atau Kabupaten masing-masing. Kalau saya itu ikut Kang Nong Kabupaten Tangerang. Oke. Dari Kota Cilegon. Dari Kota Bajang ya. Kota Bajang. Kalau sekarang aktivitasnya apa? Mahasiswa atau masih pelajar? Kalau saya sendiri kebetulan masih maba. Lagi angkat-angkatnya ya. Masih angkat-angkatnya. Untuk jurusan? Saya di Universitas jurusan Ilmu Hukum. Oke, kalau aku di Untirta, UI juga.
Untirta Indah. Iya. Kalau kalah sama UI yang original ya. Oh gitu ya. Oke. Untirta Indah. Boleh dong sapa teman-teman dari UI dan juga Untirta. Halo teman-teman UI. Halo teman-teman dari Untirta. Pasti bangga banget sih kampusnya ya. Ada Kang Nong Bantennya dari kampus tercinta gitu ya. Oke, selanjutnya asal kabupaten kota tadi udah. Kemudian motivasinya apa sih ikut ajang ini? Oke. Kalau motivasi dari saya sendiri, sebenarnya saya nyadar gitu sebagai pemuda apalagi ya, itu kan harus memiliki kapabilitas yang cukup gitu. Bukan hanya pintar akademik, tapi pintar juga dari segi non akademik kayak organisasi, ikut lomba-lomba, komunitas segala macam. Nah, saya ngeliat kayak Kang Nong ini tempat yang paling cocok gitu bagi saya untuk membangun yang namanya kayak soft skill dari segi public speaking, organisasi kayak gitu. Jadi emang supaya dari saya pribadi mendapatkan hal seperti itu dan juga pengalaman. Karena kalau kita bertugas di Kang Nong Banten terutama itu banyak banget pengalaman yang bisa kita dapat ya. Iya. Kemarin itu kita sempat bertugas dan bertemu dengan Presiden. Bukan lagi Presiden Indonesia udah Bukan, sering kan, tapi iya. Presiden Peru luar biasa. Betul, jadi memang mendapatkan pengalaman yang sangat prestigious ya, Nong. Iya. Kalau Teh Ratu apa motivasi? Kalau dari aku sendiri yang pertama tentunya aku sebagai seorang perempuan ya. Sebagai seorang pemuda perempuan dan adanya di Provinsi Banten. Terkadang kita punya stigma yang kurang baik soal perempuan. Kalau mikirin soal perempuan pasti sumur dapur kasur gitu kan. Nah, itu sering banget yang terdengar di pikiran aku dan di telinga aku gitu. Namun ketika ada suatu platform ini, Kang Nong Banten, aku yakin bahwa di sini tuh tempat untuk kita bisa berkembang gitu. Dan juga salah satu platform yang memang betul-betul punya dampak yang positif gitu. Selain tadi bisa ngembangin soft skill, terus juga hard skill kita, terus juga kita bisa nambah relasi. Nah, makanya di sini aku pengen membuktikan bahwa sebagai seorang perempuan juga punya hak yang sama, punya suara yang bisa didengar juga gitu. Makanya dengan adanya Kang Nong Banten, ya ini adalah salah satu platform yang tepat buat. Oh, luar biasa banget ya jawabannya. Aku melting. Oke, nih banyak banget sih sahabat data yang lagi nonton penasaran. Aku juga kayaknya punya potensi deh. Gimana sih cara daftarnya? Kemana? Terus usianya tuh harus berapa gitu? Apa yang boleh cuma Genji aja apa gimana? Oke, kalau kita bahas kompetensi, tentunya setiap pemuda Provinsi Banten harusnya punya kompetensi. Tinggal digali aja dari masing-masing individunya. Kalau dari segi penilaian itu kita fokus ke 3 unsur. Itu brain, beauty, and behavior. Kayak ini ya, kayak Putri Indonesia ya. Putri Indonesia. Iya. Jadi kalau untuk brain sendiri karena kita seputar pariwisata dan budaya, itu kita fokusnya ke wawasan seputar pariwisata, apa aja sih hari di Provinsi Banten, terus budaya-budayanya, sama untuk beauty sebenarnya bukan relatif ke ini ya, looks ya, cantik atau ganteng, tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita sebagai seorang duta atau pemuda gitu. Jadi bukan kayak cantik atau ganteng baru boleh ikut, tapi bagaimana kita mampu menampilkan diri di depan masyarakat gitu. Kalau untuk behavior itu lebih ke sikap dari kita pribadi, harus bisa berwibawa, harus bisa membawa sikap kita yang mampu dicerminkan oleh masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, kalau untuk cara daftarnya atau cara ikutnya gimana sih kira-kira? Iya, Nah, penting, sebetulnya kita itu Kang Nong Banten itu awalnya dari Kang Nong Kabupaten Kota masing-masing, berangkatnya dari situ. Nah, buat teman-teman nih yang sekiranya aku pengen juga dong ikut Kang Nong Banten nih, gimana sih caranya gitu loh. Nah, pertama teman-teman harus up to date dulu nih sama Kang Nong Kabupaten daerah masing-masing dulu. Pantengin di media sosialnya ya. Gitu. Karena memang akan secara rutin ya Kang ya, ada yang pemilihannya 2 tahun sekali, ada yang pemilihannya 1 tahun sekali juga gitu. Nah, untuk ke Banten sendiri, biasanya kalau di tahun kami itu membutuhkan 6 pasang yang memang sudah menjadi kepercayaan di masing-masing daerahnya. Kalau sorry, aku potong sebentar. Kalau dari Teh Ratu kan kota Cilegon. Dari Cilegon tuh dulu yang daftar tuh berapa banyak tuh? Kalau waktu di Cilegon sekitar 200-an ya. Oh, ada 200 lumayan yang seleksi. Kalau Kabutang? Kalau di Kabupaten Tangerang itu sekitar 350-an. Banyak ya. Antusiasnya banyak banget sih. Berarti saingannya cukup berat juga ya. Berat. Dan terpilihnya itu sebanyak 24 orang. Jadi 12 cewek sama 12 cowok. Nah, setelah 12 itu nanti kemudian mereka akan menemukan. Oh gitu ya. Mana yang cocok? Oh gitu ya. Udah mulai nih Kang Nabil nih sama. Maksudnya dari tinggi badan gitu ya Kang. Nah, persyaratannya selain tadi usia mungkin terus tinggi badan atau ada yang spesifik nggak sih?
Sebenarnya kalau fokus ke utamanya yang tadi saya sampaikan sih, apa yang menjadi tolak ukur utama kita yang 3B itu. Jadi kalau untuk tinggi badan segala macam itu menjadi penilaian kedua, sekundernya bukan Betul. primer. Kalau untuk primernya itu kita tetap berfokus kepada apa yang mereka bisa bawakan, apa yang mereka tahu seputar pariwisata, budaya, terus inovasinya apa yang pengen mereka bawakan gitu. Karena kalau kita menjadi seorang kanong, itu kita dapat kesempatan untuk merealisasikan program kerja seputar pariwisata budaya. Jadi pengembangannya melalui apa nih? Kayak gitu. Berarti menjadi otomatis gak jadi duta wisatanya Banten? Kalau secara tertulisnya iya menjadi duta pembangunan provinsi Banten. Oh Iya, gitu. kalau Iya. ini duta pembangunan daerah provinsi Pembangunan Banten. daerah provinsi Banten. Jadi bukan hanya yang juara 1, 2, 3 yang menjadi duta pembangunan, tapi semuanya. Gitu. Kalau kita itu 48 orang. 48 orang kemarin kita. Jadi kalau kemarin jadi datang semua ke BPS, rame ya. Rame BPS ya. Kayak demo gitu ya. Insya Allah BPS bisa menerima ya. Oh, siap dong, kita selalu siap Siap. untuk mendukung semua pemuda yang berprestasi tentunya ya. Amin. Tadi kan kita udah ngobrol juga tentang, cukup kaget nggak tadi pas dengar cerita tentang kemiskinan, pengangguran? Luar biasa shocknya ya. Sedih. Kita sedih termotivasi kan ya. Bukan tertekan kan? Oke, selanjutnya nih, setelah terpilih, apa aja sih yang dilakukan atau kerjanya ngapain sih gitu? Banget. Ini sebenarnya yang sangat dipertanyakan ya. Iya. Tugasnya Kangnong tuh Ngapain aja sih sih? Ngapain aja? sebetulnya? Nah, pasti kalau teman-teman melihat itu Kangnong kadang suka ada kayak di acara pemerintahan, suka mejeng. Tapi sebenarnya tugas Kangnong itu lebih dari itu. Bukan hanya sekedar kayak penugasan. Tapi nanti Kangnong itu dikasih kesempatan sama Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk membuat suatu program yang berfokus dalam pengembangan sektor pariwisata budaya. Jadi nanti dites lagi nih teman-teman punya ide apa, prokernya apa. Nanti akan di full provide sama Dinas Pariwisata. Oh jadi nanti ada ini juga penugasan. Oh ini cocoknya ke sini deh yang ini. Gitu. betul. Seru banget ya. Apa namanya? Bukan mengatur, apa namanya? Meng-create anak-anak muda berprestasi. Betul. Karena Bu Kiki hebat, Bu Kiki. Kredit buat Oh iya, Kiki. iya, Kiki nanti next time ditunggu di BPS Provinsi Banten betul ya. sekali. Ditunggu Bu Kiki. Oke. Masa jabatannya berapa lama biasa? Untuk masa jabatan kalau di Kangnong Banten itu 2 tahun. Jadi kita tahun 2025 nanti mengakhiri masa jabatan di tahun 2025. Oh, berarti udah lulus kuliah nanti baru selesai. Iya. Kalau Kalau Mas saya masih Kakak masih kuliah. masih kuliah. Oke. Ngomongin Kangnong Banten yang kreatif, inovatif, pintar tentunya. Ada data di publikasi statistik pemuda Provinsi Banten itu ada data pendidikan salah satunya. Oke. Kita ngintip dulu nih ya yang belum sempat download. Ini kita kasih spill sedikit nih. Ada data tentang pemuda di Banten itu dominannya pendidikannya apa? Tebak-tebakan dulu deh sebelum. Tebakan dulu nih. Paling banyak apa? Kalau menurut aku sih apa ya? Apa paling banyak? Banyak SMA. Yes. Yes. Oh betul. Yes. Pemuda di Banten itu didominasi oleh tamatan SMA atau SMK sederajat ya, yaitu sebanyak 42,71%. Nah, disusul oleh tamatan SMP sederajat sebesar 36,19%. Nah, yang tamat perguruan tinggi ternyata ini malah paling sedikit nih, 9,66%. Jadi berikan semangat untuk Betul banget. semua pemuda di Provinsi Banten biar memiliki pendidikan tinggi. Oke. Mungkin dari saya pribadi ya, mungkin mengundang perspektif dari seorang maba dulu deh. Wah, yang masih Kalau anget masih nih. fresh banget Iya. ya. Masih fresh. Saya jadi baru terjun ke dunia pendidikan tinggi itu udah ngerasa bagaimana beneficialnya banget buat saya, bagaimana pengaruh positifnya. Biasanya pakai seragam gitu ya. betul. Ada jamnya, jam segini, jam sampai jam segini. Karena di sana itu yang tadi saya sampaikan, kita bukan hanya bisa mengasah dari segi akademik, bukan hanya pintar akademik, tapi di sana kita juga bisa ikut ke organisasi, kayak BEM, BPM, apapun yang lainnya. Jadi, Pasti aktif banget nih Kang Abil di kampusnya nih. doain aja. Masih tunggu kan nih. Oh gitu. Jadi sekarang masih kader-kadernya. Oh gitu. Masih ini ya anak baru jadi ya mau ini Iya. dulu aja deh. Mau ngintip. observasi dulu Betul. lah ya. Iya. Jadi tentunya buat motivasi juga buat teman-teman tanah yang masih ragu nih lanjut ke dunia pendidikan tinggi negeri atau enggak ya ataupun swasta, teman-teman banyak banget manfaat yang bisa diambil. Dari saya pribadi aja sebagai pribadi yang baru lompat nih, yang baru langkahin kaki pertama gitu ya,
itu udah ngerasain banyak banget. Apalagi teman-teman yang lain gitu yang sudah berapa tahun sampai semester berapa. Tentunya ini menjadi suatu poin plus banget untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena kan ini juga menjadi hal baik ya untuk kedepannya kita untuk menunjang prospek kerja, untuk berkarir gitu. Mungkin ikut ajang yang lain juga. Iya. Boleh ikut Kangdang 2027. Nah, itu dia. Itu Emang boleh ya kalau misalnya udah terus daftar lagi emang boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Naik ke level nasional lah Kalau ya. gitu saya juga pengen sih. Oke. Ngomongin masalah pendidikan, goalsnya Teh Ratu dan juga Kang Nabil apa sih dalam dunia pendidikan? Kalau dari aku goals soal pendidikan yang pastinya angka pendidikannya meningkat, ya, terutama di Provinsi Banten. Kita pengen sama-sama ningkatin kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten. Karena memang ketika kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten itu sudah sangat baik, otomatis pembangunan di Provinsi Banten di segala sektor juga ikut membaik. Efek gitu. dominonya. Efek dominonya luar biasa. Jadi goals-nya dan juga harapannya kita tentunya sebagai pemuda ya bisa bersama-sama untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemudian juga kita harus sama-sama menyadari bahwa ternyata pendidikan itu menjadi salah satu tonggak utama loh untuk mensukseskan Provinsi Banten. Iya, menyambung dari nomor satu, benar banget. Apalagi kita perlu sama-sama sadari nih, bentar lagi kita masuk ke Indonesia Emas 2045. Indonesia memasuki usia ke-100, di mana posisinya itu bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Nah, di tahun itu otomatis pemuda kan akan menjadi penopang ya, menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Jadi nggak boleh lempeng Nggak ya. boleh malas-malasan. Ya boleh scroll TikTok tiap hari, tapi harus ada yang didapatkan gitu ya. Jadi ada insight yang positifnya gitu ya, bukan cuma rebahan, ketawa-ketawa main game doang gitu kan. Karena kan ini nggak datang sering kali ya untuk bonus demografi sendiri ya. Oke, mudah-mudahan ini sejalan dengan programnya Pak Gubernur kita Pak Andrasani, ada sekolah gratis. Mudah-mudahan angka pemuda yang tamatan perguruan tinggi bisa naik. Amin. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah tentang, ini apa nih? Ngomongin masalah pernikahan. Kenapa kita bahas? Karena tentu saja angka pernikahan ini juga ada di publikasinya Statistik Pemuda Provinsi Banten 2025 ya. Jangan lupa pada download ya. Iya. Cita-citanya nikah umur berapa sih? Nomor satu silakan. Kenapa ya? Kayaknya saya masih jauh nih. Cita-cita umur sekarang kan aku umur 22 tahun ya. 22 tahun ya. 25, 26, 27 masih ya semoga ya. Oke, jadi masih panjang nih ya. Masih panjang. Oke. Kalau Kang Nabil sendiri? Kalau saya sih dari pribadi saya sendiri, saya punya fokus utama itu untuk mengembangkan karir dulu ya. Untuk at least mencapai status financial freedom. Ada yang senyum-senyum. Betul sekali. Ada yang senyum-senyum di belakang. Betul, karena kan tujuan kita menikah itu kan untuk berkeluarga ya. Jadi banyak banget tanggung jawab dari istri, terus nanti apalagi kita akan memasuki yang namanya generation. Aku tahu bukan itu yang Anda pikirkan. Kita bisa nongki kan sama teman-teman. Masih, kalau sekarang masih bisa cip-cip yang lain. Kalau udah nikah kan nggak bisa. Itu salah satu Itu faktornya. kan salah besar. Salah besarnya. Jadi kalau ngomongin target mungkin di kisaran usia 28 tahun, 27-28. Ya udah melihat diri saya yang sudah insya Allah sudah siap di segala sektor. Betul. Oke, jadi yang sekarang lagi dideketin nih sama Kang Nabil masih panjang, jadi udah nyari yang lain aja deh. Jangan gitu dong. Habis ini pada hilang semua nanti belum gua. Justru kan ini dari kebaikannya juga. Oke, saya punya data nih dari Statistik Pemuda Provinsi Banten. Persentase pemuda menurut status perkawinan. Jadi ternyata benar nih Gen Z sekarang nih, kenapa ya pada nggak mau nikah muda? 76,20% belum menikah. Wah, banyak ya. Wah, cuman 23,09% sudah menikah. Banyak pertimbangan kayaknya ya. Banyak banget pertimbangannya. Apalagi di tahun-tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan kali ya, biaya nikah kan juga semakin mahal ya. Kan sekarang bukannya lagi itu, lagi musim yang nikah cuma ke KUA aja gitu. Intimate wedding ya. Intimate wedding ya. Oke,
apa nih kita sebelum closing apa sih yang mau disampaikan sama seluruh pemuda di Provinsi Banten? Saya berharap banyak banget nanti ke depan yang seperti Kang Nabil dan juga Teh Nong Ratu yang berprestasi dan juga kreatif dan juga ada semangat untuk menyongsong masa depan gitu. Silakan. Kalau dari saya pribadi sih ingin menyampaikan kepada anak muda semua yang ada di Provinsi Banten, ayo kita kobarkan semangat Jawara kita. Jangan sampai kita kalah sama provinsi-provinsi lain. Enggak, tagline-nya kan udah Banten Jawara gitu ya. Cuma jadi tagline, bukan jadi suatu implementasi Betul gitu ya. sekali. Jadi ayo semuanya fokus ke dunia pendidikannya, terus juga kejar cita-citanya semaksimal mungkin, karena semuanya ada di tangan kalian. Indonesia Emas 2045 itu ditopang oleh generasi muda khususnya di Provinsi Banten. Ya. Pada momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober, tentunya kita sebagai seorang pemuda juga sama-sama ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten. Nah, buat teman-teman pemuda Gen Z yang tentunya seusia kita lah ya, seusia kita. Bukan saya ya. Masih kok. Masih kayak 17 sampai 30. Oh, saya 30 something loh. Nggak bisa berkata-kata. Maaf. Tapi seneng loh dibilang masih pemuda. Iya benar. Maaf. Maaf no. Ya, untuk para pemuda Gen Z ya teman-teman sebagai kita semua. Nah, kalau aku sih pesan dan juga sedikit motivasi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba apapun, karena banyak pemuda yang gagal bahkan sebelum mencoba gitu. Nah, itu menjadi salah satu. Benar nggak sih kalau Gen Z sekarang katanya mudah pasrah dan juga mudah Strawberry gitu. Makanya aku agak cukup khawatir ya di era saat ini. Makanya aku pengen mengingatkan juga buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba apapun. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu dan gunakan sebaik-baik. sikat gitu ya. Sikat aja. Aku nambahin kata-kata dari Nong Ratu. Yes. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini silahkan. Teman-teman, orang yang gagal bukan orang yang salah mengambil keputusan, Cakep. tapi orang yang tidak mau untuk mencoba mengambil keputusan. Satu lagi, karena Duta Pariwisata silahkan untuk promosikan pariwisata Banten. Tentunya kalau untuk pariwisata ini juga bersinggungan ya dengan faktor ekonomi. Peningkatan kunjungan pariwisata tentunya akan meningkatkan ekonomi yang ada di Provinsi Banten. Jadi ayo sama-sama teman-teman kita berkunjung ke Provinsi Banten dulu. Kita kalau ada liburan UAS nanti itu ke Provinsi Banten dulu, ke Tanjung Lesung, ke Ujung Kulon, banyak banget. Jadi jangan ke Bali atau kemana dulu ya. Mending lihat badak ya. Provinsi Banten Provinsi dulu. Banten. Nah, kalau teman-teman warga Cilegon ya yang mau yang pengen liburan ke ala-ala pulau gitu ya, boleh main-main ke Pulau Merak Besar dan juga Pulau Merak Kecil. Nah, itu menjadi salah satu potensi wisata yang menurut aku luar biasa, nggak kalah sama pulau-pulau yang di tetangga sebelah. Aku udah pernah ke sana. Nah, cakep banget. Dan masih banyak ya wisata-wisata, baik itu wisata religi, wisata bahari, kemudian wisata alam dan lain sebagainya yang wajib dikunjungi teman-teman yang ada di Provinsi Banten. Oke, terakhir. Tadi kan kita udah ngobrol panjang nih di depan sama apa sih pendapatnya setelah berkunjung ke kantor BPS tercinta ini? Tentunya kalau dari saya pribadi sangat terpukau ya mengingat BPS ini sangat spesifik gitu dalam mengolah data. Jadi ini menjadi suatu membantu banget ya bagi sektor-sektor yang ada di Indonesia, karena sesuatu yang dianalisis secara komprehensif tentunya akan menghasilkan output yang sangat besar gitu ya. Saya Ratu gimana? Iya, kalau aku setelah main ke sini ya, ternyata awalnya aku pikir BPS itu hanya mengolah data kok, hanya sampai situ aja gitu. Ternyata luar biasa tugasnya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk orang di BPS. Terima kasih banyak atas kontribusi dan jasa-jasanya sehingga bisa menghasilkan data-data yang pada akhirnya bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Gitu. Setelah tadi baca kuesioner agak ini kan sedikit. Dan semua kerja keras ini itu bisa diakses sama teman-teman semuanya. Yes, kita bagikan gratis secara umum tanpa terpengecuali. Ya, oke. Tertarik jadi pegawai BPS? Siap, boleh. Oke, demikian obrolan saya yang sangat menarik dan juga insightful bersama Kang Nong Banten, ada Kang Nabil dan juga Nong Ratu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa untuk follow Instagram kami bps.banten, subscribe YouTube channel kami BPS Provinsi Banten,
Oh iya, silahkan sebutkan medsosnya masing-masing. Oke, kalau aku boleh teman-teman follow di Instagram @rat.nai dan juga Instagram Kang Nong Banten. @kangnong Banten. Langsung minjemin teman-teman. Nah, Yes. kalau Instagram aku belum. Silahkan. Oh ini penting, ini penting. Ini penting. Itu di @nabilbaan. Jangan lupa di follow. Yes, terima kasih banyak semangatnya untuk para pemuda di Provinsi Banten. Jangan lupa, oh iya tahun depan kita pakai kaos apa Oh nih? iya, sensus ekonomi 2026. Jadi untuk semua pelaku usaha, baik itu mikro, kecil, sedang, besar, semua akan didata, disensus oleh BPS. Jangan lupa terima kedatangan petugas, jawab dengan sebenar-benarnya karena sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.